bahwa untuk mendapatkan hafalan yang kuat, maka hafalan penting ditempuh untuk menghadirkan prioritas pada poin yang keenam. Apa prioritas pertama bagi seorang penghafal Quran yang mesti dikuatkan sebelum ia memulai hafalannya? Maka pertama, ia mesti punya prioritas pertama terkait dengan waktu dan kesempatan untuk memperbanyak interaksi dari segi bacaan dengan Al-Quran. Baik, bagaimana menurunkan konsep ini semua? Pertama, dia harus punya tekad yang kuat, sungguh-sungguh untuk mewujudkan aspek yang pertama ini dengan cara isyarat Al-Quran dari interaksi para nabi, dari jenjang kehidupan yang dialami oleh setiap manusia, seringkali menghadirkan angka-angka 40 bagi para pemula atau orang-orang yang pertama kali ingin berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ayat yang sifatnya kauniyah ataupun ayat yang sifatnya qauliyah. Qauliyah, ayat-ayat yang difirmankan. Al-Quran, ayat qauliyah. Injil, ayat qauliyah. Taurat, ayat qauliyah. Ayat-ayat yang dari sejak dulu difirmankan oleh Allah dan tidak dirubah oleh tangan-tangan manusia. Ketika dia merubah, maka tidak disebut kemudian dengan ayat-ayat Allah lagi. Paham sampai sini? Baik. Kehidupan itu ayat-ayat kauniyah yang mendekatkan dan mengenalkan kita dengan Allah. Anda lihat bintang, ingat Allah, itu ayat kauniyah. Anda lihat gunung, ingat Allah, itu ayat kauniyah. Tapi kalau ayat kauniyah sudah ditampakkan di hadapan Anda, langsung menunjuk kepada isyarat Allah, Anda belum yakin juga ada yang salah dalam diri Anda. Misal, tiba-tiba awan berbentuk kalimat Allah. Tiba-tiba buka buah, dibelah, kemudian muncul ayat Quran. Tiba-tiba bayi lahir misalnya di tubuhnya ada ayat-ayat Quran. Kalau dengan semua ayat kauniyah yang tampak belum juga meyakinkan Anda pada ayat kauniyah, Anda perlu dikasih tanda apa lagi? Paham ya? Nah sekarang ada ayat kauniyah dan ayat kauniyah berkumpul jadi satu. Ayat kauniyahnya terangkum dalam isyarat firman-firman Allah yang turun selalu terkait dengan nilai-nilai 40 dan ayat-ayat kauniyahnya sejak kita dalam alam kandungan sampai dilahirkan bertahap hidup selalu diekspresikan dan dilukiskan dengan bilangan-bilangan 40. Dari sini, sebagian dari pakar-pakar Al-Quran kemudian memberikan isyarat, jika hafalan Anda ingin kuat, maka Anda mesti membiasakan membaca atau memperbanyak interaksi bacaan dengan Al-Quran sebelum Anda mulai menghafalkannya. Jumlah yang paling ideal untuk menguatkan hafalan sampai dibawa ke depan adalah 40 kali interaksi bacaan dengan Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan konsep 40 ini dalam bacaan kita terhadap Al-Quran sebelum menghafalkannya? Apakah langsung dibaca sebelum dihafalkan sebanyak 40 kali? Ataukah ada pembagian-pembagian lain yang bisa memudahkan praktek itu semua? Teman-teman sekalian, di antara sekian banyak praktek yang pernah kemudian dilakukan tentang penerapan ini, ada yang mencoba mengulang, untuk membacakan 40 kali sebelum dihafalkan. Misal, amma yatasaalun, ulang lagi sampai 40. Ini sih kalau nggak dihafalkan pun sudah hafal gitu kan. Baik, ulang. Tapi tidak setiap kemudian ayat bisa melekat dengan pola-pola demikian. Baik, yang jadi persoalan ketika ayatnya makin panjang. Misal, Al-Baqarah 282. Baik, itu diulang 5 kali, Anda sudah minum 5 kali, gitu kan? Tambah lagi. Nah, dan persoalan yang kedua, biasanya pengulangan yang banyak untuk satu periode saja. Satu periode itu maksudnya, saya ingin hafalkan 5 ayat, cuman diulang 40 kali sebelum menghafal. Seterusnya tidak diulangi kembali, maka biasanya hafalan ini pun tidak melekat kuat. Baik. Dari mana kemudian dan seperti apa paling efektif untuk mencobanya? Setiap orang bisa berbeda. Tapi poinnya angka ini. Yang paling memudahkan, kita bisa tempuh misalnya, dengan membagi 40 ini pada jumlah bilangan waktu sholat yang fardu. Sholat yang fardu ada berapa waktu? 5. Kita temukan misalnya 40 dibagi 5. Berapa hasilnya? 8. Baik. Pelan-pelan, lihat sini. Teman-teman sekalian, kita temukan angka 8. Supaya tidak menyulitkan kita, membuat kita capek, dan otak kita kadang-kadang, hati-hati dalam membiasakannya mendapatkan tahapan yang lebih mudah.
Walaupun pada mulanya masih dipaksa, paksa, bosan paksa lagi. Tapi tetap ada step yang harus dilalui. Paling mudah, 40 bagi waktu sholat pada 5, menjadi angka 8. Maka dalam setiap waktu-waktu sholat, kita mencoba mengulang 8 kali ayat dimaksud yang sedang kita hafalkan sebelum kita menghafalkannya. Praktek yang paling cepat. Ingat, ini bagi pemula ya. Ini bagi pemula. Saya ingin menghafalkan misalnya An-Naba. Berapa ayat? 40 ayat. Kita ingin mulai misalnya menghafal 5 ayat dulu. Untuk memudahkan di awal-awal fase hafalan. Ingat, jangan mengikuti jebakan setan. Bukan cuma Batman saja yang menjebak. Setan banyak jebakannya. Ingat, kalau dibikin persamaan mantik, Batman menjebak, setan menjebak. Maka Batman sama dengan? Tidak begitu cara berpikirnya. Baik, kalau begitu nanti mantiknya salah. Ya, yang masih nama antum siapa? Ya? Sony. Monyet suka pisang. Sony suka pisang. Maka Sony sama dengan? Tidak. Cara berpikir yang salah seperti itu. Nah, nanti ada persoalan lain ya. Assalamualaikum. Lihat sini, sudah ya. Awas, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Keterangan cepat bohong-bohongan bisa masalah. Saya ingin hafalkan 5 ayat dulu. Ya, 5 ayat. Ingat, setan itu luar biasa dia. Kadang mengatakan Anda bisa dibuat 20 ayat. Begitu hafal 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat, Anda dibuat susah untuk mengulangnya. Dan disitulah Anda dibuat meninggalkan Quran seutuhnya. Itu poinnya. Mulai dengan 5 ayat. 5 ayat ini harus Anda usahakan dulu baca sebanyak 40 kali. Itu kan? Sebelum menghafalkannya. Bagi ke dalam 5 waktu, menemukan 8 pengulangan. Kalau saya praktikkan, misal subuh. Waktu pertama. Zuhur. Waktu kedua. Waktu ketiga apa? Asar. Waktu keempat? Maghrib. Waktu kelima? Isya. Perhatikan sini. Fokus baik-baik. Kita harus mengulang di setiap waktu sholat 8 kali. Ayat 1 sampai 5. Dari amma yatasaalun sampai thumma kalla sayalamun. Sekarang fokus. Baca 8 kali, baca 8 kali, baca dalam 8 kali. Dalam setiap waktu ini. Untuk memudahkan supaya terasa nyaman juga kemudian, bacaan pengulangan 8 kali ini, kadang-kadang misalnya baru mau 8 kali, sudah masuk waktu untuk berangkat kerja, dan seterusnya. Maka untuk memudahkan Anda bisa bagi 2 lagi. Lihat sini. Subuh, saya harus baca 8 kali. Maka Anda bagi 2 bagian. 8 bagi 2 berapa? 4. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 baca sebelum waktu subuh, 4 baca setelah waktu subuh. Paham? Sebelum Anda masuk waktu subuh, ambil investasi waktu Anda. Misal 5 menit. Untuk membacakan 4 kali ayat 1 sampai 5. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. 4 kali, cukup. Jangan dulu hafalkan. Ingat, jangan dihafalkan dulu. Begitu selesai subuh, baca lagi 4 kali. Nggak ada masalah kalau wirid Anda kemudian ditambah dengan Al-Quran. Tidak ada persoalan. Karena Al-Quran pun disebut dengan zikir oleh Al-Quran sendiri. Anda bacaan kalimat thayyibah disebut zikir. Subhanallah, alhamdulillah itu zikir. Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Kalau Anda selesai sholat, silakan berzikir kepada Allah. Ya, mohon maaf. Doa itu juga zikir. Doa zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Silakan berzikir, berdoa, sebut nama Allah dalam jiwamu. Sebutkan dengan penuh pelan-pelan, kekhusyuan. Ya, sebut nama Allah. Teman-teman, baca Quran itu zikir. Karena Quran pun disebut zikir oleh Quran. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang zikir. Kalau Anda sedang meningkat kepada hafalan, maka kualitas zikirnya 4 kali lipat dari zikir biasa. Karena penghafal Quran ketika menghafalkannya disebutkan 4 kali dari sekedar membacanya. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nanti setelah sempurna bacaan, sempurna hafalan, Anda praktekkan dalam salat. Dan salat itu puncak zikir. Karena dalam salat Anda membaca Quran. Dalam salat Anda berdoa. Dalam salat Anda istighfar. Dalam salat Anda bertakbir. Semua jenis zikir terkumpul dalam salat. Makanya ketika Allah meminta seseorang salat, maka salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-14 ayat ke-20. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya?
Kata Allah pada Nabi Musa, tunaikan salat. Salat itu zikir kepada saya. Itu puncaknya. Makanya nanti setelah Anda hafal Quran, kita harus mempraktekkan semua isi Quran dalam salat kita dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, sekarang kembalikan ke sini. Ini sebelum subuh baca 4 kali. Setelah subuh baca 4 kali. Di setelah subhanallah dan seterusnya, Allahumma antas salam, Anda bacakan 4 kali, 4 kali, 4 kali. Ya? Paham di sini? Amma yatasalun 'anil nabiyyin akhi alladhi hum fihi mukhtalifun. Baca sampai 4 kali. Selesai. Jelas? Tayyib. Zuhur demikian. 4 sebelum, 4 setelah. Asar demikian. 4 sebelum, 4 setelah. Jelas? Kemudian maghrib sampai dengan isyanya. Ini yang saya maksudkan dalam prioritas. Ketika Anda berkeinginan kuat untuk meraihnya, maka saat itu pun Anda mesti punya prioritas untuk menginvestasikan waktu Anda. Ini inti pembahasan kita. Kadang-kadang kita tidak berimbang. Menginginkan sesuatu, tapi kita tidak memprioritaskan sesuatu itu. Karena kunci dalam meraih satu hal akan lebih cepat, akan kemudian didapatkan jika seseorang memprioritaskan keinginan, waktu, tenaga, dan biaya untuk meraihnya. Seorang yang berusaha keras untuk bisa masuk ke kampus tertentu. Ada yang ingin masuk ke ITB misalnya. Maka dia prioritaskan waktunya untuk belajar masuk ke sana. Dia prioritaskan tenaganya untuk ikut bimbel. Dia bagi dalam satu hari 8 jam saya mesti belajar. Kemudian setelah dia dapatkan, ikut UMPTN. Lulus dia UMPTN. Begitu penerimaan, meninggal. Misal saja. Anda bisa bayangkan untuk urusan dunia saja yang belum tentu bisa diraih. Anda begitu serius. Dan punya prioritas. Anda setelah bekerja punya prioritas lagi. Silakan cek. Bukankah jam kerja Anda masuk jam 8? Tapi saking Anda prioritaskan, Anda bisa bangun jam 5. Anda bisa berangkat jam 6. Menembus kemacetan. Tahu jalan tercepat untuk menuju kantor Anda. Pulang jam sekian. Tahu jalan untuk menuju pulang ke rumah. Urusan dunia saja. Begitu Anda punya prioritas. Kenapa urusan akhirat yang bahkan menjamin dunia Anda tidak Anda prioritaskan? Saya sering katakan pada Anda, jika Anda sudah dekat dengan Quran, jangan tunggu akhirat. Jangan tunggu akhirat. Dunia pun akan Allah hadirkan kenikmatan untuk Anda. Rizkinya, kenyamanannya, ketenangannya, dan macam-macamnya. Demi Allah saya katakan, kalau Anda sesuatu yang sudah diatur, Anda jangan banyak mengatur. Yang jadi masalah, yang belum jelas untuk kita. Itu yang pandai-pandai kita atur untuk mendapatkannya. Rizki Anda sudah diatur. Anda kerja, diberikan, dan gak akan tertukar. Kalau belum dapat, gak akan meninggal. Sudah dapat, baru selesai. Di rizki sudah diatur. Yang belum jelas itu surga Anda. Surga belum jelas. Kenapa pada urusan yang jelas Anda banyak aturan? Pada yang belum jelas Anda hidup tidak teratur. Itu masalahnya. Quran Anda belum jelas. Dan itu tergantung Anda. Apakah memperjelas atau tidak. Itu poinnya. Jelas ya? Jadi teman-teman mesti konsisten. Kalau saya ingin mendapatkannya, Anda mesti investasikan prioritas waktu Anda untuk bisa menekuni ini. Jika saya tidak sempat membacanya ba'da subuh, maka Anda mesti bayar ini antara subuh sampai dengan zuhur. Selesaikan sebelum tiba waktu zuhur. Contoh, saya nggak bisa langsung setelah zuhur, saya mesti berangkat misalnya. Maka dalam perjalanan ke kantor, Anda coba usahakan untuk membaca itu. Tidak sempat di jalan, dengarkan moratalnya. 5 ayat itu ulang. Sampai tiba di kantor, ada waktu jeda, sebelum masuk zuhur, bacakan 4 kali ulang. Jangan sampai Anda, hati-hati, meninggalkan kemudian kewajiban Anda sehingga menjadi utang di waktu berikutnya. Ingat ya, Anda mesti konsisten. Sebelum subuh, baca 4. Setelah subuh, baca 4. Tidak kemudian punya waktu untuk 4, maka subuh ke zuhur begitu panjang. Ambil salah satu waktu untuk mengganti 4 kali. Saya kira 5 ayat dibacakan sekali, tidak sampai 1 menit. Artinya kalau Anda bacakan pun 4 kali, kurang lebih 3 menit Anda sudah selesaikan. Apa tidak punya waktu 3 menit untuk akhirat dan kenyamanan dunia Anda? Paham? Untuk bola, Anda pisah sampai dengan 2 jam. Kenapa untuk Quran tidak Anda investasikan semuanya itu? Jelas ya? Ini poinnya. Jadi, yang dimaksud prioritas yang pertama adalah prioritas dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk memperbanyak interaksi dengan bacaan Al-Quran. Ini bagi pemula. Nanti akan tiba masanya, kenikmatan Quran itu datang. Setelah 1 juz, 2 juz, dan ada sesuatu yang terjadi luar biasa. Jika menghafal Quran Anda benar, demi Allah saya katakan, jika menghafal Quran Anda benar, setelah Anda melewati 1 juz, 2 juz, akan terjadi sesuatu yang tidak biasa pada diri Anda. Tiba-tiba
Anda menginginkan cepat, Anda menginginkan lebih banyak lagi, Anda menikmati kenikmatannya. Sehingga terjadi sesuatu yang tidak dapatkan sebelumnya. Ada orang yang sehari pertama cuma dapat 2 ayat. Hari yang kedua tiba-tiba dapat 5 ayat. Tapi hari ke-10 tiba-tiba teman-teman sekalian 30 menit bisa 1 juz. Ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Nah, jika Anda targetnya hanya sekedar untuk mendapatkan yang ringan-ringan pemula, maka ini bisa ditempuh. Karena pertama Nabi mendapatkan ayat Iqra, 40 datang. Pertama Nabi Musa menerima wahyu, 40 kalimatnya. Tapi setelah nikmat seluruhnya itu, Allah tanamkan dalam jiwa Nabi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Quran surah 75 ayat 16 sampai dengan 18-nya. Teman-teman, bagi yang punya cita-cita untuk menghafalkan cepat Quran 30 juznya dalam tempo yang luar biasa cepatnya, semisal 30 hari hafal Quran dan melekat kuat setelah itu, maka Anda mesti membiasakan keluar dari konsep yang pertama ini menuju konsep waktu sholat untuk menyempurnakan interaksi bacaan minimal bisa menghatamkan bacaan Al-Quran 1 kali dalam sepekan. Baik. Contoh. Fokus ini. Ini target yang lebih luas ya. Kalau tadi yang pertama, yang santai. Santai. Jadi nggak terlalu banyak beban. Yang penting saya mulai menghafal terserah Allah mau dikasih kapan, karena memang ada beberapa hal yang harus ada penyesuaian. Ya, misal kegiatan, misal usia, misal macam-macam. Walaupun di sini saya katakan di awal tidak ada batas untuk Quran. Tapi bagi sementara orang butuh penyesuaian. Maka cara yang pertama bisa disembuh. Tapi kalau Anda ingin mengambil yang spesifik, untuk mendapatkan 30 juz dengan cita-cita yang kuat, maka Anda bisa menempuh cara yang kedua ini. Perhatikan ini. 1 kali khatam bacaan, sempurnakan bacaan dalam sepekan. Sepekan ada berapa hari? 7 hari. Baik, fokus ini. Quran berapa juz? 30 juz. 30 juz. Sekarang lihat baik-baik ya. Fokus. 30 juz kita mesti bagi dalam sepekan. Keluarkan oleh Anda hari Jumat. Karena Jumat nanti bagi para penghafal Quran itu bukan hari hafalan, itu hari berdoa. Untuk mendapatkan dan mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari usaha yang telah kita ikhtiarkan. Nanti setelah Anda insya Allah jadi penghafal Quran, nanti ini akan terjaga kebiasaan ini. Jadi kita keluarkan 1 hari Jumat, kita tinggal punya berapa hari? 6 hari. 6 hari dimulai dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis. Perhatikan sini. Sabtu, Kamis ada 6 hari. Kembalikan ke waktu sholat, masih ingat? 1 hari waktu sholat ada berapa waktu? Lihat sini, waktu sholat, rumusnya. Waktu sholat dikali jumlah hari. Jumlah hari dalam sepekan selain hari Jumat, 6 hari. 5 kali waktu sholat dikali 6. Berapa hasilnya? 30. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Baik, dari sini kita temukan rumus. Perhatikan. Hari Sabtu, pertama kali kita membaca. Ada berapa waktu sholat? 5 waktu sholat. 5 waktu sholat di hari Sabtu. Kita turunkan rumusnya, perhatikan sini, teman-teman, fokus baik-baik. Kita punya 6 hari, kita harus kemudian dapatkan 30 juz. Kemudian ini dikalikan dengan waktu sholat, 5 waktu kali 6 dapat 30 juz. Berarti kita harus selesaikan dalam sehari 5 juz. Supaya mendapatkan 30 juz setiap akhir pekan. Jelas? Artinya, setiap hari, hari Kamis, kita punya 5 waktu sholat, dan kita punya 5 juz kesempatan untuk menyelesaikan bacaan. Saya persingkat. Sabtu sampai Kamis ada 6 hari. Setiap harinya butuh 5 juz untuk menamatkan 30 juz dalam sepekan. Supaya ringan, supaya gampang 5 juz ini, mudah kita kemudian baca, Anda turunkan pada waktu sholat. Setiap waktu sholat, kita bacakan 1 juz dari Al-Quran. Setiap waktu sholat. Subuh, berapa kali dalam sehari? 2 kali, luar biasa. Masya Allah. Gini mas. Saya sudah mengajar lebih dari 20 tahun.
Tapi baru sekarang saya mendengar keterangan subuh. 2 kali. Jangan terlampau sholat.